Yesus. Absen dong, absen. Buset, redup semua tuh. Siap, Pak Sony. Gimana Pak Sony? Halo bro, selamat malam bro. Selamat malam. Gimana? Apa kabar Bang Rasid? Baik. Puji Tuhan. Iya. Ya, Gimana? kita ngobrol-ngobrol ringan aja lah ya. Siap. Nah, sebagai pembukaan aku mau nanya dulu Rasid, apa yang dimaksud dengan mualaf itu? Kenapa? Sebagai kata pembukaan, sebelum kita ngobrol-ngobrol ringan, yang mau saya tanya itu apa pengertian daripada mualaf? Apa pengertian daripada mu'alaf? Iya. Mu'alaf itu adalah orang yang menerima hidayah. Karena hidayah itu turun dengan cara berbagai macam cara. Oke. Ya, kita hargai berbagai macam cara penyampaian. Begini Rasid, kalau kita baca sejarah hari malam ini kita nggak usah membahas dogma lah ya, seperti teman kita tadi. Kita baca sejarah yang bukan sejarah sih, berita-berita yang beredar di dunia maya maupun di dunia elektronik, di percetakan gitu, di televisi. Kalau kita lihat seperti di Myanmar, Islam berkelahi dengan Buddha. Kita baca lagi sejarah lagi, kita buka lagi berita-berita lama di India. Ngomong-ngomong suaraku jelas Bang Rasid? Jelas sekali. Lalu di India kita baca lagi berita dengan kecanggihan Google ini, Islam bermain dengan Hindu. Lalu di Palestina sampai sekarang Islam bermain ataupun berkelahi dengan Yahudi. Bahkan di Indonesia ini, di tanah air kita ini, sebagian Islam, tanda kutip sebagian Islam ini sangat anti dengan Kristen. Benar ya? Yang saya katakan ini adalah berita. Kalau nggak percaya nanti boleh googling lah teman-teman. Jadi begini Bang Rasid. Saya mau untuk membicarakan ini, untuk mengulang ataupun flashback ke belakang tentang berita-berita ini, untuk open minded, ya kan? Jadi semua yang saya tanyakan tadi itu Bang Rasid, pertanyaan cuma satu: apa sebenarnya tujuan Islam ini? Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, di negara kita ini ada sebagian, bolehlah kita bilang tanda kutip segelintir lah ya. Nanti kalau kita bilang semuanya ya nggak betul juga ya kan. Di Indonesia segelintir Islam melawan Kristen dengan cara, ya udah tahu lah kita itu. Di India kita buka googling juga, Islam melawan Hindu. Myanmar juga Islam melawan Buddha, kalau nggak salah Buddha. Palestina sampai sekarang Islam berkelahi juga dengan Yahudi sampai detik ini, nggak habis-habis. Jadi tujuan saya datang ke roomnya Bang Rasid ini, saya suka suka dengan room Bang Rasid ini, jarang saya dihujat, itu aja. Jadi tujuan pertanyaan saya begini, apa sebenarnya tujuan Islam ini kalau kita kaitkan dengan yang sejarah-sejarah berita-berita lama ini? Apa sebenarnya tujuan? Kalau dibilang ini agama, ya kan? Islam inilah agama yang apalah namanya ya, agama suci, agama yang diridhoi oleh Allah. Nggak mungkin dia berkelahi terus, ya kan? Bahkan ini menurut berita ini, kalau kita baca berita di Inggris, sebagian perantau yang datang ke Inggris, ya kan, diizinkan oleh negara Inggris. Tapi sekarang udah jadi bumerang bagi Inggris. Nah, setahu saya Bang Rasid, semua agama ini mengajarkan kebaikan, bukan perkelahian. Jadi pertanyaan saya Bang Rasid, kalau dikaitkan dengan berita-berita lama ini,
apalah tujuan Islam ini sebenarnya di dalam konteks Berita-berita dunia lama. ini. Oh, Yang konteks baru memang berita-berita paling- lama dalam konteks dunia. Oke. Yang baru, kalau berita baru sampai detik ini ya Palestina melawan apa inilah kan, Yahudi yang di Israel ini. Jadi Ya kan? Palestina yang melawan Israel. Oke. Yahudi, kalau Israel itu kan Yahudi bermain sekarang di situ. Ya udah. Palestina yang melawan Yahudi. Oke. Jadi pertanyaan saya Bang Rasid, apa sebenarnya tujuan Islam ini? Itu aja. Oke, untuk mempertahankan harkat martabat Islam. Hanya itu. Itu jawabannya. Jadi hanya untuk mempertahankan harkat dan martabat Islam ini, Yap. maka Yap. mereka rela berperang-perangan, rela berkelahi-kelahian, jambak-jambakan, tunjang-tunjangan gitu. Oh jelas kalau diganggu. Kalau diganggu. Untuk mempertahankan harga diri. Oke, mau saya kasih contoh kenyataan? Ya, silakan Bang Rasid. Oke. Tanah air ini kita belum sebutkan yang namanya Indonesia. Kita belum sebutkan yang namanya Indonesia. Tanah air ini kenapa bisa menjadi Islam itu mayoritas di tanah air ini? Kenapa bisa jadi tanah air ini menjadi mayoritas Islam? Yang pertama yang masuk itu adalah Hindu, yang kedua Buddha, yang ketiga animisme, yang keempat itu Islam. Karena sebelumnya ajaran sebelumnya adanya di tanah air ini adalah yang namanya Kapitayan. Apa itu Kapitayan? Kapitayan itu adalah mereka orang-orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta, tetapi mereka tidak mengenalnya. Oke? Kapitayan itu adalah mereka percaya bahwa sesuatu yang mereka lihat keindahan di muka bumi ini, tidak mungkin yang menciptakan itu sesuatu yang dapat dilihat, diraba secara langsung. Tidak mungkin. Pasti yang kami lihat ini adalah diciptakan oleh sesuatu yang maha tinggi. Ketika Buddha masuk tidak sinkron dengan akal pikirannya, makanya sedikit yang menerima. Ketika Hindu masuk sedikit yang menerima karena tidak sesuai dengan akal pikirannya. Ketika animisme masuk tidak sesuai dengan pemikirannya. Maka pada saat Islam masuk sesuai dengan pemikirannya, ternyata Sang Maha Tinggi itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menyampaikan itu adalah Nabi Muhammad SAW, diperkenalkan melalui Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika semua itu terjadi di tanah air ini, dalam aspek yang namanya perdagangan, kerajaan, dan juga kegiatan-kegiatan pemerintahan itu adem ayem, damai sejahtera. Dalam askup pemerintahan, dalam uskup kerajaan, dalam uskup perdagangan, adem. Semuanya tidak ada gangguan. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kapan kerusuhan itu terjadi? Kapan kerusakan itu terjadi? Nah, Bang Sony harus paham ini. Kapan kerusuhan itu terjadi? Pada saat adanya di tahun 1491 adanya yang namanya Perjanjian Tordesillas yang diprakarsai oleh Paus Besar Alexander ke-6. Paus Besar Alexander ke-6 memprakarsai yang namanya Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini untuk apa? Bagaimana dia memulai persoalan pada saat jatuhnya Granada di kerajaan Andalusia di Spanyol. Pada saat jatuhnya Granada di kerajaan Andalusia di Spanyol, Islam dibantai habis-habisan. Kenapa dibantai habis-habisan? Karena pada saat bersatunya Raja Ferdinand dengan Ratu Elizabeth, maka Spanyol dibantai habis-habisan. Kerajaan Islam dibantai habis-habisan. Dengan cara apa? Dicongkel matanya, kupingnya, kepalanya dipenggal, dan lain-lain. Betul-betul hina, bahkan ususnya hancur lebur semuanya. Begitulah Islam dibantai. Oleh siapa? Oleh yang tadi, yaitu Raja Ferdinand dengan bersatunya Ratu Elizabeth. Maka hancurlah kerajaan di Andalusia, yaitu di Spanyol. Nah, setelah ini terjadi, Paus Besar Alexander ke-6 mempersatukan tentara salib. Yaitu apa? Tentara salib yang sudah kuat di Spanyol disatukan dengan tentara salib yang ada di Portugis.
mempersatukan tentara salib yang ada di Portugis. Untuk apa? Untuk mengekspansi dua belahan bumi, bukan dua belahan daerah, bukan dua belahan kampung, apalagi dua belahan kota, bukan, tetapi dua belahan bumi. Untuk mengekspansi dua belahan bumi, yaitu memakai apa? Yaitu memakai yang namanya misi suci. Apa itu misi sucinya? Itulah yang disebut 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Glory, dan Gospel. Gospel itu yang Anda kenal sekarang Bible. Itu misi sucinya, untuk mengekspansi dua belahan bumi. Spanyol diberikan kekuasaan untuk mengekspansi di wilayah barat. Lalu lalu Portugis itu kalau nggak salah itu di wilayah barat, kalau saya pokoknya, makanya Portugis itu dapatnya di Indonesia. Jadi itu dua belahan bumi tuh. Spanyol bagian sana, baru Portugis bagian sini. Maka disitulah masuk yang namanya apa? Disitulah yang mulai namanya masuk di Indonesia yang namanya Katolik, Kristen tuh. Oke, Kristen. Disitulah mulai kerusakan itu terjadi. Yaitu bagaimana Islam, apakah Islam itu langsung membenci? Apakah Islam itu membiarkan? Tidak. Islam menerima itu. Dengan cara mereka Islam menerima, dengan cara entah apalah caranya, bagaimana, itu sejarahnya kita tahu semua. Lalu datanglah yang namanya Protestan di abad ke-16, yaitu POC yang melanjutkan misi suci ini, namanya 3G tadi. Melanjutkan misi suci ini yang namanya 3G tadi, Gold, Glory, dan Gospel, yang dilanjutkan oleh POC. Nah, ingat, apakah Islam membenci penjajah ini? Apakah kenapa Islam bisa melawan dan bisa mengumandani yang namanya perlawanan dalam perang? Kenapa bisa? Satu yang harus dipahami, ketika Islam berdiam diri melihat kezoliman yang terjadi, maka yang paling zolim adalah mereka yang berdiam diri. Itulah Islam. Pahami ya Pak Sony ya? Pahami dulu. Ketika berdiam diri melihat kezoliman terjadi, maka yang lebih zolim di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berdiam diri melihat kezoliman itu. Maka ulama-ulama kami pada saat itu, mereka memberikan perlawanan bukan untuk merdeka. Makanya mereka mengatakan apa? Makanya mereka tetap mengagungkan Allahu Akbar. Oke, itu dulu yang harus dipahami. Islam melihat kezoliman bukan untuk membantai kezoliman itu, tetapi mereka tidak mau zolim di mata Sang Pencipta alam semesta, yaitu berdiam diri melihat kezoliman. Itu Islam. Oke, Ibai. Pernyataan Rashid mengatakan orang Islam itu kalau berdiam diri melihat kezoliman itu adalah hal yang paling dimarahi oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Benar? Yakin ya? Ya. Oke, saya kunci bahasamu, Rashid. Siap. Orang yang berdiam diri melihat orang yang dijolimi sangat dibenci oleh Tuhan. Begitulah dulu kita bilang ya, yang tak terlihat itu. Oke, saya kunci jawabanmu, lalu saya patahkan dengan keadaan yang sekarang. Oke. Cara mematahkannya gampang. Bahasamu itu Rashid. Ini sorry, kita diskusi ringan, bukan berdebat. Nggak apa-apa. Silakan Anda sepuasnya berbicara. Ya, saya patahkan argumentasimu Rashid dengan satu kata, bahwasannya kejadian yang di Nigeria sekarang ini, satu pun tidak ada yang berkutik umat Islam sedunia. Jadi pernyataan Bang Rashid bahwasannya orang yang dilihat dijolimi tidak bertindak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka. Tapi kalau kita lihat di detik ini, di jam 10 ini sampai sekarang, kejadian yang ada di Nigeria, adakah sahabat-sahabat kita ataupun apologet Muslim yang membuka suara tentang itu? Saya rasa sampai detik ini Bang Rashid tidak ada. Artinya
nggak sinkron dengan pemahaman ataupun pemaparan Rashid yang barusan katakan. Itu satu, oke, kelar. Yang kedua tentang POC itu keyakinan. Itu sejarah itu nggak gimana ya. Kalau kita baca sejarah ini berbeda. Kita baca sejarah ini agak menceng. Jadi kita hargai mereka-mereka yang membaca sejarah A dan B. Lalu kalau saya simpulkan dengan pernyataanmu tadi Rashid, kalau begitu pertanyaan saya begini, menurut, ini saya bertanya bukan menurut Bang Rashid, menurut ajaran Muslim di Indonesia ya, lebih dahulu mana sampai di tanah air Islam atau Kristen? Itu satu, itu aja dulu kita diskusikan Rashid. Islam lah Pak. Islam. Jauh Islam. Saya rasa kalau Bang Rashid mengatakan Islam udah salah. Berarti Anda tidak paham sejarah. Bahkan sejarah Kristen itu tidak ada. Justru sejarah itu pahami Pak Sony, Kristen, Pak Sony. Enggak, satu hal yang harus Pak Sony tahu, tidak ada buku sejarah satupun mengatakan bahwa kapan Kristen masuk di tanah air ini. Tidak ada. Kalau ada tunjukkan kepada saya bukunya. Oke. Silakan. Saya memang sengaja menggiring agar bahasa itu keluar dari Rashid. Tidak ada satu sejarah pun yang mengatakan Kristen terdahulu di Indonesia. Saya ingin mendengar itu dan saya ingin agar Rashid mengeluarkan itu. Ternyata benar. Jadi begini Rashid, sejarah itu ditulis, ya, sejarah itu ditulis sesuai dengan keperluan. Percaya nggak? Percaya, itu pasti sesuai dengan keperluan di saat itu. Bahkan setelah ditulis sejarah itu beberapa puluh tahun kemudian maka timbul pertanyaan yang boleh dikatakan kontra. Mau saya kasih bukti? Apa keperluan itu sejarah itu dibuka? Keperluan yang ada di situ, yang saya maksud di situ, siapa yang menjadi pemegang tampuk kekuasaan di suatu negara itu. Ini bukan negara, ini belahan bumi. Anda tadi simak tidak penjelasan saya tentang perjanjian Tordesillas? Jangan kita pisah-pisah dulu Rashid. Jangan kita gabung-gabung dulu, kita pisah-pisah aja dulu. Kalau sejarah jadi yang mana yang Anda mau bahas? Nigeria yang Anda mau bahas atau Palestina Israel? Kalau Nigeria tadi kan sudah jelas bahwasannya tadi kan itu sudah kelar. Pernyataan Bang Rashid mengatakan orang yang melihat orang itu dijolimi tidak bertindak maka itu adalah murka besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tadi. Lalu saya patahkan argumenmu itu dengan contoh yang ada sekarang ini. Berarti sudah kelar. Artinya kalau bukan pembelaan diri di Nigeria itu, maka mereka adalah manusia yang dilaknat oleh Allah. Tapi kalau itu adalah pure pembelaan diri, maka Allah pasti akan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Bukan itu yang saya maksud. Bukan begitu caranya. Bukan itu yang Anda maksud, karena bukan jawaban seperti itu yang Anda mau. Itu jawaban dari saya. Bukan okay. Itu Rashid. Gini, Pak Sony, salah tidak jawaban saya? Salah tidak jawaban saya? Allah ketika melihat kezoliman, lalu orang Islam berdiam diri tanpa ada perlawanan, maka Allah melaknat manusia tersebut. Oke? Satu. Kalau Anda tarik ke Nigeria, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Sang Maha Tahu, bukan Anda. Anda cuma baca. Tadi. Oke? Jadi yang kita bahas sekarang Nigeria nih. Sepakat tidak? Enggak, gini. Sebentar. Apakah Anda Maha Tahu segala sesuatu yang terjadi di Nigeria? Kita sepakat. Kita berdiskusi santai kan? Oke. Coba jujur. Apakah Anda tahu? Tidak kan? 100% Anda tidak tahu kan? Saya
Saya baca, enggak sebentar, saya baca berita, Anda juga baca berita. Kristen dibantai mulai dari 2009 dibantai. Saya tahu itu. Mulai dari 2009 Kristen dibantai bla 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 bla. Kalau memang itu sebuah kezoliman yang dilakukan oleh Islam yang di Nigeria, maka insya Allah pasti Allah akan melaknat manusia tersebut. Oke, itu jawaban saya. Rasid, jawaban cara menjawabnya salah Bang Rasid. Saya nggak mengatakan bahwa tunggu. Saya nggak mengatakan bahwasanya yang terjadi di Nigeria itu pelakunya adalah Islam. Berarti Bang Rasid nggak ini. Makanya pelan-pelan. Nggak, saya menjawab. Itu makanya saya ambil jawaban tengah, yaitu saya kembalikan kepada kehendak Allah. Kalau memang itu sesuatu kezoliman yang dilakukan Islam, maka pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka itu melakukan pembelaan, maka insya Allah mereka akan diselamatkan oleh Allah. Kan simpel itu. Islam itu simpel itu, Pak. Bukan. Silahkan. Oke, saya luruskan ya Bang Rasid ya. Sekali lagi, biar nggak salah, biar nggak liar nanti kita jadinya. Ya. Di dalam Nigeria itu, yang saya katakan itu tadi, bukan pelakunya bukan orang Islam. Udah, tapi ada di sana terjolimi, betul? Lalu orang Muslim di seluruh dunia melihat hal ini ada yang terjolimi, betul nggak? Termasuk Rasid sendiri melihat Nigeria ada yang terjolimi, betul nggak? Nah, sekarang menurut keterangan Rasid, orang yang melihat yang terjolimi itu kalau tidak ikut dia membantu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu sangat murka besar. Oke. Lalu apa tindakan teman-teman Muslim yang ada sekarang di Nigeria yang melihat itu? Sekarang kita melihat bukan zaman canggih sekarang, Rasid. Kita melihat bukan langsung kasat mata secara fisik, ya kan? Jadi makanya tadi saya katakan pernyataan Bang Rasid itu sudah jelas dipatahkan oleh keadaan tersendiri. Makanya saya tadi bilang itu sudah kelar. Oh, gini, Anda harus paham dulu. Palestina di sana. Saya kasih contoh. Palestina di sana. Iya, enggak, saya kasih contoh. Sebelum kita ke Nigeria, Palestina di sana yang paling utama yang mereka minta pertolongan itu apa? Yaitu doa. Doa, Pak. Dia meminta kepada seluruh umat Muslim di dunia untuk mendoakan agar mereka dikuatkan. Itu yang mereka minta yang paling utama, Pak. Paham? Paham, Pak Sony? Orang-orang Palestina yang paling utama yang mereka minta yaitu adalah doa keselamatan. Oke? Apabila kami saudara-saudara Islamnya tidak mampu menjangkau ke sana, maka apa yang kami lakukan yaitu kunut subuh. Lalu bagaimana pada dengan saat kita sholat, kita kunut. Lalu bagaimana dengan itu? Nah, kita melakukan itu karena pertolongan yang utama yang paling manjur itu adalah doa yang terbaik untuk saudara kita sebagai Islam. Oke? Jadi sudah saya patahkan apa yang Anda patahkan ya. Oke? Jadi Islam itu selalu ada jawaban ketika Anda tenang ingin mendengarkan jawaban. Gitu, Pak. Silakan. Ya, kita hargai teman-teman apa yang dikatakan Bang Rasid, karena sesuatu yang dikatakan orang tidak mesti harus kita paksakan harus sama, kan begitu kan? Jadi kalau tentang Nigeria kita sudah sampai di situ, Palestina kita sudah sampai di situ. Lalu kita sampai kemana sekarang ini? Kita harus sampai sekarang tentang keyakinan, trust. Jadi sebenarnya saya sebentar aja nih Rasid. Terakhir kita bincang-bincang ini tentang Adam. Halo, monitor. Saya bertanya di beberapa komal bahwasannya Hawa itu tidak tertulis dalam Al-Quran katanya. Apakah betul begitu Bang Rasid? Ini udah nih. Udah selesai tadi diskusinya yang ini.
Oke, yang kedua, Nigeria, betul tidak Nigeria, betul tidak tertulis betul tidak tertulis, tetapi diambil dari penafsiran ketika ulama mengartikan yang namanya kehidupan. Kehidupan itu dikatakan, sumber kehidupan itu dikatakan Hawa. Sumber kehidupan disebut Hawa. Artinya Rashid barusan googling tentang itu. Yang saya tanya itu karena kita ini di Indonesia penuh dengan keyakinan, penuh dengan agama, dan agama itu mempunyai pondasi ataupun pegangan. Kalau kami Kristen Bible, kalau kalian namanya Al-Quran. Jadi yang saya tanya itu sebenarnya Al-Quran, bukan dari tafsir-tafsir yang lain gitu loh. Jadi orang Indonesia tidak mampu memahami Al-Quran kalau di Quran itu memiliki 14.800.000 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki 140.000 kosakata. 14.800.000 kosakata, bahasa Al-Quran 14.800.000 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki yang namanya 140.000 kosakata. Kira-kira ada tidak yang bisa paham pengertian Al-Quran kalau tidak ditafsirkan dengan ilmu nahwu sharaf, ilmu balaghah, ilmu tajwid, ilmu tanda baca? Ya, itu bagian internal Bang Rashid lah itu kan. Oke, saya nggak masuk ke sana. Anda tahu, yang wajib Anda tahu biar Anda paham kenapa ada kata Hawa dan lain-lain. Bukan. Jadi oke. Kita akan masuk ke kata Hawa ini. Kalau bukti yang ditunjukkan bagi rekan-rekan kita dari Muslim, dia DM saya, dia mendm saya itu. Dia bilang begini, Sony, kalau kau bertanya tentang Adam di Al-Quran, ada. Jangan katakan tidak ada. Lalu saya jawab, kalau memang ada pernyataan itu bro, tuliskan di mana tertulis. Lalu dia DM terus, lalu dia kasih ayat di Al-Baqarah atau Al-Baqarah 35. Lalu saya buka melalui AI. Ini entah butuh tangga, coba nanti koreksi Rashid. Oke. Di AI itu diberi jawaban bahwasannya singkatnya di situ tidak tertulis nama Hawa. Lalu kalau memang teman-teman sahabat kita Muslim yang mengatakan istri si Adam itu adalah Hawa, dapatnya ini dari mana? Sementara sumber kehidupan itu dikatakan Hawa. Oke. Yang saya maksud itu begini loh Rashid, adanya penafsiran di luar Al-Quran itu kan intinya kan dari Al-Quran bro, ya kan? Tanpa itu tafsiran ini nggak ada, ya kan? Intinya jantungnya adalah Al-Quran. Tanpa Al-Quran yang ditafsir ini tidak ada guna. Kalau tidak ada yang satu ini, betul kan? Ya kan? Logikanya begitu. Lalu pertanyaan saya, kalau memang di intinya tadi tidak tertulis ada itu, lalu bagaimana ada penafsiran ada itu? Itu loh yang saya tanya itu loh Rashid. Ya karena berasal dari kata bahasa Arab. Berasal dari kata bahasa Arab. Sumber dari kehidupan disebut Hawa. Ya oke lah. Sebenarnya baru satu ini yang aku tanya, baru satu Bang Rashid yang aku tanya tentang ini. Yang kedua, baru ini baru kutanya dari sahabat kita Muslim tentang keberadaan yang tertulis di Al-Quran tentang nama Hawa. Baru dua orang ini, Rashid satu lagi kalau nggak salah aku si Tata ya. Tata mungkin Bang Rashid tahu itu. Tata siapa lah namanya, Tata gitu dia itu. Jadi sebenarnya saya belum puas dengan jawaban itu, bukan saya menyangkal ya, bukan saya menyangkal. Di sini saya bukan memberi kepuasan. Kalau Anda ingin puas dengan jawaban ya repot. Anda jadi Islam berarti. Bukan. Karena ketidakterimaan. Kalau ditanya kenapa bisa dari Hafa menjadi Hawa? Coba Anda bisa jawab?
Bukan begitu Dari yang saya kata tadi. kafah. Kalau kepuasan itu Bang Rashid, jawaban itu dari jawaban Bang Rashid tadi pun ada beberapa kata yang saya puas mendengarnya. Jadi Iya, karena bukan berarti jadi sumber ibu dari sumber kehidupan maka Ya. disebut Hawa. Udah gitu aja, iya, simpel. makanya ya, Kalau mau makanya saya kalau mau dibalik dipertanyakan, Eva atau Kafah atau Hawa, kenapa bisa jadi Hawa? makanya saya Bang Rashid, saya menghargai pendapat Bang Rashid. Ya. Saya nggak menyangkal itu, Rashid. Saya nggak menyangkal itu. Saya menghargai pendapat Bang Rashid tentang ketidakadaan tertulis nama Hawa di Al-Quran. Terus Rashid sudah menjelaskan itu. Saya hargai itu. Cuma yang saya katakan itu, saya kayaknya belum merasa bulat pleng sebelum ada beberapa narasumber dari Muslim lain. Kalau memang nanti serupa nanti yang dikatakan Bang Rashid dengan yang lain, berarti saya ambil kesimpulan memang itulah dia. Karena saya nggak gampang untuk menyimpulkan sesuatu, Bang Rashid, gitu. Bukan saya menyangkal pernyataan Bang Rashid, bukan. Saya ambil semua itu, saya simpan semua. Nanti mungkin 3 orang lagi nanti yang saya tanya ini, nanti kalau kira-kira mendekati jawab Bang Rashid yang keduanya, baru oh ini dia. Oke Bang Rashid, memang sebenarnya masih banyak sih yang mau saya tanyakan, cuma karena ada tugas malam nih. Saya mau... Boleh saya bertanya satu hal, Pak? Apa itu, Bro? Kenapa ada kata kafir di dalam Bible? Kafir. Yang saya tahu kafir itu apa ya? Kafir. Itu pengertian dari kafir itu adalah close, menutup diri. Artinya jika ada, ini pengertian ya maksudmu kan? Kenapa Pengertian, bisa kan? ada di dalam? Kenapa bisa ada? Bukan pengertian. Kalau pengertian kami yang lebih paham apa kata kafir itu. Kenapa Salah bisa lu. ada kata kafir? Iya, karena itu bahasa dari Al-Quran. Di zaman Oke. dahulu belum ada kata-kata kafir. Jadi pertanyaannya, kenapa ada kafir di dalam Bible? Kenapa ada kata-kata kafir di dalam Bible? Kalau Bang Rashid tanya kenapa itu ada, itu sebenarnya saya belum berjangkau ke sana kenapa itu ada. Karena sama halnya itu kalau saya bertanya kenapa di Al-Quran tertulis bla 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 gitu kan. Nah, jadi saya rasa saling memahami kita di situ kenapa kan begitu. Al-Quran memiliki bahasanya sendiri. Al-Quran memiliki bahasanya sendiri. Iya. Al-Quran memiliki bahasa- kalimat. Nih, Ya, contoh. memiliki Oke. bahasanya. Yang ringan. Kenapa ada kata salib di dalam Bible? Salib. Iya, memang salib itu memang dari bahasa dari Ibrani ya, Ibrani. Tidak pernah ada Iya. kata salib di dalam Ibrani. Bahkan salib itu bahkan sebelum, kalau Rashid memahami tentang Daud di Mazmur ya, Daud itu menulis di Mazmur bahwasannya sebelum kedatangan dia merujuk firman ini, Nabi Daud sudah menuliskan di Mazmur. Dia sudah berkata di situ bahwasannya dia akan dipaku, dia dikelilingi oleh anjing-anjing yang menghinanya. Tapi bukan Padahal kata-kata di situ- salib kan? Apanya? Bukan kata salib. Ada. Coba nanti dibaca Nah, nanti di pertanyaan Mazmur. saya di teks original tidak ada kata salib. Ada kata salib itu adanya di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu adalah Yunani. Yunani itu kata-kata yang dipakai Yesus untuk dipalang itu adalah stauros. Stauros itu adalah tiang. Dengarkan dulu, Pak. Dengarkan dulu. Stauros itu artinya tiang penyiksaan. Tiang penyiksaan. Stauros itu bahasa Yunaninya. Di Perjanjian Lama tidak ada kata salib satupun. Pertanyaan saya, dari mana kata salib itu?
Kenapa tadi Bang ada Rashid di sudah- Bible versi bahasa Indonesia? Tapi tadi Bang Rashid sudah bilang di perjanjian baru itu sudah Taurus, apa tadi bahasa apanya? Kan sudah Taurus. Artinya begini, secara gamblangnya begini ya Bang Rashid ya, buat juga teman-teman memahami. Walaupun berbeda bahasa itu, tapi intinya tidak mengurangi sedikit pun. Tiang penyiksaan, lalu saya tanya kepada Rashid, tiang penyiksaan salib itu, apakah di salib itu tidak ada penyiksaan? Kan ada. Ya, yang Jadi, ditanyakan itu adalah kata-katanya, Pak, kata-katanya. Jadi gini saya kasih sedikit analogi ya. Kenapa kami tidak pernah bersinggungan dengan Buddha? Kenapa kami tidak bersinggungan dengan Hindu? Kenapa kami tidak berdebat dengan mereka? Karena mereka memiliki istilah-istilah dalam agamanya masing-masing. Tidak pernah mengambil kata agama-agama Muslim. Dan Muslim pun tidak pernah mengambil. Ini penjelasannya. Islam tidak pernah mengambil istilah-istilah agama Buddha. Buddha tidak pernah mengambil istilah-istilah agama Islam. Oke? Nah, Anda tadi bertanya tentang Hawa, cikal bakalnya saya sudah jelaskan, yaitu apa? Bahasa Arab, sumbernya adalah bahasa Arab. Yaitu apa? Hawa. Apa artinya Hawa? Ibu dari sumber kehidupan. Maka dikatakan Hawa. Itu bahasa Arab. Tetapi kalau kafir itu bahasa Al-Quran. Salib itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab beda dengan bahasa Al-Quran. Begitu. Jadi jangan disamakan. Bahasa Arab beda dengan bahasa Al-Quran. Jadi begini Rashid ya, biar kita paham. Kenapa orang Islam tidak bersinggungan dengan Buddha? Jawaban yang real itu satu Bang Rashid. Karena Hindu, Buddha, Konghucu itu berhati lembut. Hanya itu. Nggak ada yang lain. Artinya Kristen berhati kasar. Kenapa mereka memakai istilah-istilah Islam untuk mengkristenkan orang Islam? Kan beda. Jawaban saya itu tadi belum rampung, lalu kesambung. Karena Anda mengatakan berhati lembut, gitu kan? Saya sudah menjelaskan, saya sudah menjelaskan bahwa pada saat Islam mendominasi, Islam 98% Islam menduduki di tanah air ini pada zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan belum ada Indonesia. Pada zaman kerajaan belum ada Indonesia, Islam mendominasi 98%. Di bawahnya itu ada apa? Di bawahnya itu ada Hindu, Buddha, animisme. Islam mendominasi dari aspek kerajaan, perdagangan, dan pemerintahan. Semua adem ayem, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan tentram. Oke, sampai di situ Rashid. Oke, sampai di situ aja. Lalu pertanyaan saya nih, karena tadi saya udah mau keluar, tapi karena agak senggol sini. Oke, karena Bang Rashid Islam begini, hukum begini. Oke, sekarang pertanyaannya begini, Bang Rashid. Di dunia ya, penduduknya yang paling besar beragama Islam adalah Indonesia. Betul nggak? Lalu pertanyaan saya, kalau memang penduduknya mayoritas 99, sekian itu Muslim semua, kenapa tidak dibuat hukum Muslim, syariat Islam? Kenapa ditolak di Indonesia? Anda nggak belajar? Kenapa? Pak Sony. Karena saya belajar, makanya saya tanya. Saya kasih contoh Bang Rashid. Ya. Saya kasih contoh. Kalau hukum syariat Islam, hukum Islam diterapkan seluruhnya di suatu negara, contohnya banyak yang babak belur negara itu. Taliban. Coba kita baca itu sejarahnya itu. Ini kita ngobrol-ngobrol ringan ya, bukan itu. Ya, sekali apa-apa. Iya, open minded lah di sini kita kan. Oke. Boleh saya membacakan data? Boleh sedikit?
Ya silakan. Boleh ya? Dengan Oke, oke. senang hati. Oke. Pengaruh Islam terhadap dunia. Pengaruh Islam terhadap dunia, yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika mengembangkan di aljabar, pengembangkan di aljabar dengan karya Al-Khawarizmi dan mempromosikan sistem bilangan Arab desimal serta konsep nol. Islam yang pertama. Kedua, kedokteran. Kedokteran itu menyebarkan dan mengadaptasi teknologi seperti pompa, roda permintal, dan teknik irigasi dengan skala yang lebih besar. Geografi, mempelajari geografi secara mendalam termasuk pemahaman bahwa bumi itu bulat dan membuat peta dengan garis lintas dan bujur. Nah, Itu Islam. Kedua, seni. Sebentar, masih banyak. Sabar. Anda mengatakan Islam ya. Saya langsung kasih pengaruh Islam terhadap dunia, bukan Indonesia lagi. Seni dan arsitektur. Arsitektur membangun struktur megah dan arsitektur seperti Taj Mahal, Alhambra, dan berbagai masjid agung yang menunjukkan keahlian teknik yang tinggi. Seni memberikan kontribusi pada seni dengan menghasilkan karya-karya yang indah dan penuh makna. Sosial dan budaya, etika dan moral. Islam membawa yang namanya etika dan moral untuk dunia, mengajarkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kerja keras, keadilan dan kasih sayang. Hubungan sosial, mengatur interaksi sosial agar tercipta masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Penghapusan sistem kasta. Islam yang membawa yang namanya penghapusan sistem kasta, menggantikan sistem kasta yang ada dengan prinsip kesetaraan gender. Lalu pakaian, beberapa jenis pakaian seperti sarung, peci dan kerudung menjadi bagian dari alkulturasi budaya Islam yang masih digunakan hingga kini. Pengaruh Islam untuk dunia. Dan yang terakhir, manusia paling berpengaruh pertama di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituliskan oleh Michael Hort, seorang Michael Hort. Seorang saya tahu itu. Iya. Saya tahu itu. Iya, dia bukan Kristen, dia bukan Islam intinya. Iya, saya tahu itu. Silahkan. Jadi pernyataan Bang Rashid tadi, enggak Bang Rashid bukan pernyataan saya. Jangan di framing. Oke. Yang disampaikan Rashid tadi data yang saya baca, yang Rashid baca dari Google. Baik. Yang bisa dibaca oleh mata dunia seperti ini. Silakan. Baik, oke. Yang dibacakan singkatnya gini, data yang dibacakan oleh Rashid tadi itu, Rashid kurang teliti di situ. Ada beberapa kurang teliti. Saya kurang Satunya, teliti. Siap. Ya. Siap. Satu, tentang kata-kata mengadopsi. Itu kalau sudah kata-kata mengadopsi berarti bukan pure dia di situ. Oke. Nanti baca ulang lagi di situ. Oke. Siap. Yang kedua, kalau kita bahas tentang peran Muslim yang data yang bukan Rashid ya, data ya. Data yang diberikan oleh Rashid tadi, etika moral katanya. Kayaknya data itu sepertinya, ini bukan saya menunjukkan ke teman-teman Muslim ya. Data itu ini saya berbicara ini, saya anggap di depan saya ini adalah data. Rashid di sini adalah data saya anggap. Oke, paham ya maksud saya ya? Jadi data itu saya anggap karena dia berkata moral, etika, perilaku di situ. Menunjukkan di mata dunia yang baik sekali. Sepertinya kalau saya mengatakan data itu sebagai manusia, saya bilang, hey, kamu data, kamu asal ngomong. Lihat di sana, apa itu? Apa? Kan begitu kan? Iya, apa? Etika tadi itu. Oke. Saya gini. Anda ini berdiskusi hanya tidak menerima keunggulan Islam.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini. Oke, Bukan sekarang cuma. ketika gini, saya jelaskan. Lantas bagaimana dengan di bidang ilmu pengetahuan? Di bidang ilmu pengetahuan, Di bidang ilmu pengetahuan secara spesifiknya kemana nih? ya ilmu pengetahuan, ilmu Kalau kedokteran, kita baca, oke, ilmu kedokteran. Baik. Kalau kita baca sejarah di ilmu pengetahuan mencangkup di situ, lalu siapakah pencipta lampu ini? Apakah dari Arab? Kan enggak. Oke, sekarang saya tanya, algoritma pembuatan lampu itu Anda tahu dari mana? Sementara yang kamu bilang itu tadi, yang Jangan sementara, Bung. Jangan sementara. Pembuat lampu ini memakai algoritma apa? algoritma itu yang diciptakan oleh yang Rashid katakan itu tadi, dia mengembangkan dari yang pertama, saya lupa namanya, dia mengembangkan itu yang dari Ya, Arab ini. oke. Ya nggak apa-apa. Semakin Anda berbicara, kekristenan itu semakin terlihat. Lanjut. Nah, itu memang jelas. Oke, bahwasannya Sekarang gini, boleh saya mendengarkan pengaruh Kristen di terhadap dunia? Boleh, silakan. oke, jelas. Pengaruh Kristen di dalam dunia ini sangat besar sekali, teman-teman. Besar Kalau sekali, orang- pasti ya, Ya, ini ya, kalau tidak terbantahkan ya berarti ya. Teman kita Muslim mengatakan di luar Muslim kan kafir. Jadi saya mengatakan gini, pengaruh orang-orang kafir ini sangatlah besar besar sekali perannya. Oke. Ya, apa salah satunya? Saya rasa banyak. Apa? Salah satu mendamaikan dunia. Mendamaikan dunia. Orang kafir itu. Mendamaikan dunia. Itu salah satu. Kalau Enggak, Anda ini sehat kan? Maksudnya mendamaikan dunia. iya, kalau tidak ada orang kafir, dunia ini kacau. Mendamaikan dunia. Iya, Anda lihat PBB kemarin, rapat PBB, Pak Prabowo berbicara. saya udah tahu dari kesana kamu. Saya udah tahu dari kesana kamu. Saya Oh, udah tahu. Anda boleh lari ke sana untuk untuk mengangkat kekristenan Anda, lalu membahas tentang Palestina. Anda boleh ke sana. Kalau Anda berbicara tentang hal ini, saya nggak boleh ke sana. Bukan begitu. Oke, saya nggak ke sana. Saya nggak ke sana. Sekarang kita kembali. Bagaimana caranya Kristen berkembang di seluruh dunia? Dengan cara apa? Dengan cara ilmu teknologi. Ilmu teknologi, berarti saya berbicara panjang lebar tadi, Anda tidak tahu bahwa Kristen disebarkan di seluruh dunia dengan cara ekspansi. Bukan, salah. Itu salah besar, Rashid. Salah besar. Rashid jangan menyamakan kedatangan POC itu dah membawa agama, jangan. Lantas Itu pandangan, lantas itu 3G itu gunanya apa? itu tergantung perspektif yang si pembaca, Tergantung Rashid. Iya. apakah ini cara Anda untuk ingin membela agama Anda? Bukan, saya membela yang benar-benar itu, Rashid. Yang mana yang benar menurut Anda? Yang benar itu adalah Kristen itu di seluruh dunia untuk mengembangkan Kristen menjajah Islam, Kristen menjajah Indonesia, apakah itu benar? Kristen menjajah Indonesia. Ya. Anda salah besar di situ. Oke, agamanya apa POC itu? Jangan disangkut pautkan, Rashid. Lantas bagaimana perjanjian Tordesillas yang tadi saya bilang? Makanya saya bilang kalau perjanjian dari Tordesillas itu, Rashid, tergantung perspektif mana orang melihatnya. Perspektif bagaimana? Apakah saya harus nungging membaca atau bagaimana? Tunggu. Tidak semua yang pahit itu jadi jelek. Pahamkan maksud saya kan? Jadi satu-satu kita bahas. Apa? Rashid. Apa? Oke. Seperti pertanyaan Rashid tadi, apa pengaruh Kristen kan itu? Jadi saya bilang Kristen itu menurut perspektif agama Rashid adalah orang kafir. Orang kafir ini sangatlah bermanfaat bagi orang-orang teman-teman Muslim, betul nggak? Mengakui nggak itu? Apa itu? Aduh.
teman-teman kita Muslim mengatakan di luar dari agama Muslim adalah kafir. Sementara orang yang mengatakan kafir ini tidak bisa hidup tanpa orang kafir. Betul nggak? Lalu? Nah, begitulah orang Kristen ini, begitulah orang kafir ini berinovasi, berkembang dengan suatu kebenaran. Makanya Suatu tadi kebenaran saya apa? Suatu kebenaran apa ya, Bung? Satu-satunya. Aduh, Teknologi. banyak Rasid. Teknologi. Itu salah satunya teknologi. Oke, teknologi itu kalau tidak ada Teknologi sebentar. itu mendamaikan. Kalau teknologi tidak ada ilmu fisika dan tidak ada algoritma matematika, apakah bisa jadi teknologi itu? Seperti yang saya bilang tadi, Rasid, yang menemukan algoritma itu nol, itu mengadopsi dari yang saya lupa namanya. Dia itu mengadopsi dari mana? Mengadopsi dari mana? Mengadopsi dari si pendahulu sebelum si orang Arab ini tadi. Oke. Gini aja deh. Kalau Anda selalu pengen banget Kristen, pokoknya Kristen dah, intinya Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang membuat yang namanya universitas pertama di dunia ini? Universitas pertama, kalau itu saya memang kurang tahu, Rasid. Enggak, karena kalau saya menjawab yang tidak saya tahu. Artinya begini, Bang Rasid, ya. Kalau memang orang Muslim yang mendirikan universitas, saya berbicara dengan saya berbicara dengan Pak Sony, pokoknya Kristen terbaik dah. Islam enggak ada. Kristen terbaik, udah gitu aja. Salah kau itu, salah. Itu salah. Berarti Islam enggak baik, apa Kristen enggak baik? Pernyataanmu bolak-balik loh, Rasid. Loh, ya maunya apa? Maunya apa? Saya menunjukkan data, saya menunjukkan apa yang Anda harus baca, saya menunjukkan semua yang Anda katakan cuman penolakan emosi, cuman penolakan ego yang Anda nggak terima. Oke. Tadi yang pertama, universitas pertama kali diciptakan di dunia ini siapa? Anda tidak tahu. Ya. Kota yang paling megah dan yang paling mahal di dunia ini, kota mana? Negara mana? Dubai. Itu negara apa? Arab. Negara apa? Negara Arab. Negara Islam bukan? Negara Arab. Negara Islam bukan? Nggak ada negara Islam, bro. Negara Arab. Bapak, begini makanya belajar dulu. Arab itu, Uni Emirat Arab itu dikatakan negara Arab. Islam dikatakan negara mayoritas penduduk Islam, tetapi bukan negara Islam. Kalau Arab, negara Islam. Pak Sony, belajar makanya. Kalau cuman mau membela, kalau Anda tidak ada landasan ilmu sedikit pun, Anda cuman memakai ego saja untuk membantah setiap argumen saya. Tidak ada satupun argumen yang bisa Anda angkat, apa yang bisa dibanggakan oleh Kristen. Banyak, Rasid. Karena Islam yang memulai. Ilmu pengetahuan itu dari orang kafir, bro. Ilmu pengetahuan yang mana, Bapak? Ilmu pengetahuan dari apa saja? Ilmu fisika? Kan sudah saya bilang tadi, si pencipta algoritma yang mengatakan nol itu adalah mengadopsi. Saya nanya ilmu fisika. Jadi, yang mau kutanyakan apa lagi? Ilmu fisika tentang arsitektur, tentang seni, itu dari mana? Jadi yang kau sangka arsitektur yang apa itu datangnya dari Arab? Apa sih? Salah lu. Ilmu algoritma matematika, ilmu fisika, ilmu arsitektur, ilmu seni budaya itu dari mana? Dari Kristen. Ya, Anda maunya itu. Ya sudah, ambil Pak, ambil. Apakah Islam rugi? Enggak. Bukan begitu. Berdiskusi juga dengan Pak Sony yang hanya menginginkan ego, intinya Kristen, ambil Pak. Bukan artinya Kristen yang the best, begitu. Itu pernyataanmu yang salah, yang saya Oke, berarti Kristen bad.
Bukan, pernyataanmu tadi saya tantang. Mau Anda apa? Mau Anda apa? Saya nggak mau pernyataan seperti itu, Rashid. Bahwasannya seolah-olah Kristen itu, wah, nggak ada salah. Bukan begitu. Saya menjawab semua jawaban. Saya menjawab pertanyaan Anda semua dengan pakai data. Pertanyaan saya deh, prototipe pesawat pertama di dunia siapa yang menciptakan? Kristen? Kafir? Kafir kan? Ilmu. Ini Pak Sony. Aduh. Prototipe pesawat pertama di dunia siapa yang menciptakan? Prototipe, Pak. Prototipe. Itu adalah actionnya, Rashid. Tapi kalau ilmu dari merancang, ilmu dari itu matematikanya adalah dari kafir. Tapi mengactionkannya adalah mungkin dari. Ya, ambil. Siap ambil. Sekarang yang terjadi yang kita lihat, siapa yang menguasai ilmu, yang menguasai ilmu penerbangan di dunia ini? Ilmu penerbangan. Orang kafir? Yes, ilmu penerbangan yang betul-betul menghilangkan yang namanya turbulensi pada saat penerbangan pesawat. Siapa? Kafir? Itu bukan nama asal usulnya, Rashid. Itu pengembangan namanya. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan menghilangkan turbulensi di dalam pesawat? Siapa yang menguasai di dunia ini sekarang? Siapa? Kalau pernyataan begitu, Rashid, itu adalah bukan pernyataan, Pak Sony. Pertanyaan. Anda aja tidak tahu mana pertanyaan, mana pertanyaan. Siapa yang menguasai ilmu penerbangan yang menghilangkan turbulensi dalam penerbangan? Baik, pertanyaanmu saya jawab. Kalau Rashid mengatakan siapa yang menghilangkan turbulensi, siapa yang menguasai? Bukan, siapa yang menguasai ilmu penerbangan di dunia ini sekarang ini yang menghilangkan turbulensi dalam penerbangan? Itu dari segi dua pandang ya, Rashid ya. Pandang. Mau saya pandang dari mana, Pak? Nah, dari kalau kita pandang dari segi pengembangan, mungkin dari Muslim. Mungkin. Mungkin. Oh ya mungkin. Tunggu dulu. Ya. Untuk mengembangkannya, dari Muslim. Mengembangkan. Kalau cara pandang yang pertamanya itu adalah cara membuat pesawat itu sendiri dari awalnya matematikanya adalah dari kafir. Begitu, bro. Kafir. Pokoknya kafir lah ya. Intinya kafir ya memulai ya. Kafir. Itu jelas nggak terbantahkan. Intinya kafir lah ya pokoknya ya. Apanya? Yang jelasnya, Rashid. Intinya kafir ya, Pak. Yang menciptakan pesawat mula-mulanya adalah orang kafir. Itu nggak terbantahkan itu. Iya, ambil. Iya. Kalau tidak ada prototipe, apakah pesawat bisa jadi? Itu prototipe itu actionnya, Rashid. Actionnya. Saya tanya, apakah prototipe itu tidak ada pengaruhnya dalam pengembangan? Itu pengembangannya. Kalau asal usulnya semua di Saya tanya, segala sesuatu teknologi apakah diawali dengan prototipe? Ngerti nggak kok yang aku maksud ini, Rashid? Ngerti nggak pertanyaan saya? Paham. Cuma kita segala sesuatu, saya ulangi pertanyaan saya. Segala sesuatu yang diawali dengan prototipe, apakah itu sebuah ciptaan atau sebuah sampah yang dibuat? Awal-awalnya dulu nggak pakai prototipe. Ngerti nggak? Saya tanya, ini saya bertanya nih. Apakah seseorang menciptakan sebuah teknologi, menciptakan sebuah sesuatu yang dikatakan prototipe, apakah sebuah sampah atau memang itu cikal bakal dari ciptaan yang sekarang dikembangkan? Ya, itu pengembangan yang harus dilakukan. Jadi prototipe tidak usah disebut. Jadi prototipe dihilangkan aja, itu cuma sampah. Bukan begitu, Rashid. Gimana? Jadi artinya yang mana? Anda mau yang mana? Dengar baik-baik, Rashid ya, dengar baik-baik. Prototipe yang kau katakan itu, Rashid, itu adalah pengembangan, penyempurnaan. Yang dibuat oleh sahabat saudara kita yang Muslim. Paham ya? Artinya? Ya. Artinya
Siapa yang memulai yang namanya ilmu penerbangan? Sama seperti Siapa yang membuat mulai? mobil, Rasid. Apanya? Siapa yang memulai ilmu penerbangan? Siapa? Jadi nggak baca sejarah, Rasid, di situ. Kok gak baca Yang sejarah? Pertanyaan saya, siapa yang memulai ilmu penerbangan, Bapak Sony? yang membuat pesawat itu pertama baca sejarah adalah orang kafir. Itu nggak terbantahkan itu. Saya bertanya, siapa yang memulai? Siapa pencetus ilmu penerbangan? Orang kafir. Orang kafir. Siap. Ambillah semua Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Intinya kan, jadi pokoknya kafir is the best lah ya. Ya. Iya, pada akhirnya ya. Ya, Pak Sony, saya tidak tahu Anda dalam keadaan terpengaruh alkohol atau bagaimana dalam berdiskusi. Tapi Anda berdiskusi itu jauh levelnya di bawah anak kelas 6 SD. Jauh sekali. Karena Anda berdiskusi itu hanya menginginkan ego. Jadi seakan-akan kayak gini, saya berdebat dengan anak saya yang beliin mainan, begitu saya bilang ini punyaku, dia bilang enggak, baba itu punyaku, baba yang beli, enggak itu punyaku, gitu. Jadi seakan-akan saya berbicara dengan anak di bawah kapasitas kelas 6 SD. Karena apa? Pak, gini, Pak Sony, kebenaran itu tidak mesti harus yang namanya pencipta, ciptaan atau apa. Tetapi ciptaan yang terbaik yang kita nikmati itu sekarang yang kita bisa pakai. Jadi tidak ada. Jangan salah. Saya boleh memulai. Ini orang udah dikasih ajar. Bapak Sony, biar Anda tidak dicap, saya kasih tahu seperti ini, Pak. Kebenaran itu bukan berlomba-lomba siapa yang paling pertama, siapa yang mulai, siapa yang paling tidak ada, Pak. Tidak ada yang kayak begitu kebenaran. Kebenaran itu yaitu apa? Bagaimana kita mengajarkan tentang di mana kita memahami tentang keimanan kita masing-masing. Bukan dengan siapa yang mulai. Ini masalah keimanan, kita lari ke keimanan lagi. Astaga. Atau lari ke Pak Sony, sekali lagi saya jelaskan. Kebenaran agama bukan dilihat dari siapa yang memulai, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya. Bukan. Stop sampai situ. Oke? Stop sampai situ. Kita bahas. Udah? Rasid bilang kebenaran itu tidak dimulai dari siapa yang memulai. Bagaimana bisa kau mengikuti kalau tidak ada yang memulai? Bagaimana sih kamu ini, Rasid? Kita berbicara tentang penemuan, Pak Sony. Kita berbicara tentang penemuan. Oh, jadi kalau Anda mengunggulkan segala sesuatu bahwa itu mengakibatkan kebenaran, seperti itu. Keunggulan segala sesuatu membuktikan itu adalah kebenaran. Keunggulan? Coba jawab. Keunggulan segala sesuatu, Anda kan mengatakan kafir yang menciptakan, kafir yang memulai, kafir. Oke, Anda yang memulai. Apakah itu menunjukkan kebenaran? Kalau memang kebenaran itu terbukti benar, memang itu adalah suatu kebenaran, Rasid. Oke, berarti itu menunjukkan kebenaran agama Anda. Itu menunjukkan kebenaran agama Anda karena Anda mengatakan kafir yang memulai. Kita ini berbicara apa? Anda paham tidak? Kita tinggalkan dulu, makanya kalau kita berbicara sejarah, tinggalkan dulu agama. Lantas kenapa saya mengatakan bahwa yang memulai yang namanya pesawat itu, prototip pesawat pertama di dunia itu, yang menciptakan itu orang Islam. Anda mengatakan tidak, Anda mengatakan kafir. Ya ambil, silahkan, saya bilang. Silahkan, ambil. Apakah Anda puas sekarang? Ya itu nyatanya. Anda puas sekarang? Bukan masalah puas, memang itu nyatanya. Oke, kalau Anda mengatakan kenyataannya, saya sebagai Islam, mewakili Islam seluruh dunia, terima kasih atas apa yang diciptakan oleh karisteng-karisteng, oleh kafir-kafir, terima kasih. Kami sebagai umat Islam adalah orang-orang yang cuma mau membeli, tidak mau sibuk membuat.
Nah, kalau begitu pernyataannya bagus. Artinya apa? Artinya ada di sini namanya win-win solution. Win solution. Dan artinya apa? Seumur hidup kafir akan menjadi jongos, dan manusia terkaya di muka bumi ini adalah Raja Salman. Kalau lari ke situ Kenapa? kita. Loh, Kalau lari ke situ. ya Anda menjadi jongos, ya udah, kan Anda menginginkan Anda yang menciptakan, ciptakanlah semua. Ciptakan, kalian bekerja, kami yang membeli Islam. Karena kami yang kaya. Kami pemilik sang maha kaya. Enggak masalah. Ya sudah, seumur hiduplah kalian menjadi pekerja, menjadi jongos di dunia ini. Maka kami cuma bertakwa dan membeli apa yang kalian ciptakan. Kata-kata jongosnya dihilangkan, bro. Kenapa? Kata-kata jongosnya dihilangkan. Makanya Rasid, ya. Mari kita urai, Tunggu Rasid. Makanya Rasid, di dunia ini antara Islam dan Kristen segala macam, manusia ini kan makhluk sosial, Rasid. Kemana lagi nih larinya? Akan kau yang memulai tadi. Iya enggak, kemana lagi larinya nih? Nah, makanya saya ingin meluruskan tadi sama Rasid. Nah, apa yang Anda luruskan, yang mana? Saya luruskan tadi itu pertama. Kalau yang pertama itu memang itulah awal pertamanya. Kalau mengembangkannya boleh siapa saja. Itu yang saya pertahankan. Ya artinya pencipta itu ada. Artinya pencipta itu ada. Pencipta ilmu penerbangan itu Islam. Kalau dikembangkan oleh orang Islam, oleh orang Kristen, iya. Tetapi ingat, pesawat bisa terbang, yaitu inti utamanya dari sayap. Ya, enggak usah kita bahas itu lah. Nanti kita kayak macam lari-lari nggak menentu kita di situ. Lah tidak, memang biar saya kasih tahu. Pertama kali saya menjadi tamu VVIP, betul-betul VVIP, itu pada saat pemakaman B.J. Habibie, yaitu om saya. Ya, di pemakaman Kalibata. Dan beliaulah yang menciptakan yang namanya sayap anti turbulensi, yang seluruh pesawatnya itu jetnya menghadap ke depan dan ujung pesawatnya itu begini. Oke? Dan yang kedua, yang Anda harus tahu, pesawat terbaik di dunia Air Force One, yaitu pesawatnya orang kafir, yaitu pesawatnya Donald Trump, itu ada 4 orang yang menciptakan. Yang tadinya 3, tetapi ada solusi yang mereka sudah pusing, sudah bingung, mereka tidak bisa memecahkan masalah, maka mereka dengan dalil minta tolong kepada siapa? Kepada B.J. Habibie untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu lantai tengah pesawat ketika lepas landas dan landing, itu lantai pesawat tengahnya itu pasti retak. Karena betapa besarnya pesawat itu, B.J. Habibie lah yang menyelesaikan masalah itu. Oke. Saya ikuti narasi itu. Oke, saya ikuti. Bukan ikuti, tapi Anda harus terima kenyataan. Iya, saya sangat salut terhadap Pak Tua saya. Itu Pak Tua saya itu, kalau Rasid itu omnya. Kalau saya dengan B.J. Habibie itu Pak Tua saya itu. Oke. Semua yang dipaparkan oleh Rasid tadi tentang B.J. Habibie, salut. Memang itu nyata. Tapi Rasid, tahukah Rasid berapa tahun dia disekolahkan oleh negara ke Jerman? Tahu Rasid orang mana gurunya? Kafir. Gimana sih kamu ini, Rasid? Bapak nonton nggak? Bapak nonton nggak film B.J. Habibie? Hah? Ketika gurunya salah mengajarkan, B.J. Habibie yang ngajarin. Anda nonton nggak? Hah? Jadi maksudmu B.J. Habibie itu berdiri sendiri? Enggak. Anda nonton nggak ketika gurunya salah mengajarkan, B.J. Habibie yang benerin? Itu hal yang biasa. Nah, itu hal yang biasa. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang menciptakan pesawat? Siapa yang menciptakan sayap pesawat? Siapa yang menciptakan sayap pesawat? Yang menciptakan sayap pesawat, apakah gurunya atau B.J. Habibie? Dengar. Ya, dengar baik-baik Rasid tentang B.J. Habibie pesawatnya N250. Dengar baik-baik. Iya, kenapa? B.J. Habibie disekolahkan oleh Soeharto, beberapa tahun dia di sana.
itu gurunya adalah gurunya kafir. Setelah dia lulus dan ingin membangun bangsa Indonesia, dia permisi dari Jerman masuk ke Indonesia atas permintaan Soeharto. Paham? Kalau Enggak. kamu katakan, tunggu. Kalau kamu katakan Rashid, siapa sayap yang mengembangkan sayap itu? Jelas B.J. Habibie itu adalah Bukan mengembangkan. Bukan mengembangkan, Bung. Menciptakan. Menciptakan. Iya, menciptakan. Dia bukan? menciptakan, bukan mengembangkan. Beda, mengembangkan dengan menciptakan beda. Dengar dulu. Ilmu yang dia dapat dari Jerman, yang dari orang kafir itu, dikembangkan di Indonesia, bro. Ah, gimana sih kawan nih? Oh, oke. Intinya dari kafir juga nih. Intinya dari kafir lagi nih. Apakah Rashid menyangkal itu? Luar biasa. Habibie. Itu di Jerman sekolah beberapa tahun, bro. Di sekolah oleh negara, oleh Soeharto. Luar Dia biasa. ingin Indonesia maju. Udah. Dia ingin Indonesia maju. Makanya dengan di Siap. tahun berapa itu dia menciptakan pesawat N20 dengan gagah terbang. Oh, jadi B.J. Habibie disekolahin nama negara. Oke, Ya, siap. ya. Siap. Itu pasti Siap. oleh Siap. Soeharto. Satu-satunya di dunia yang bisa menciptakan pesawat yang sayap yang anti turbulensi adalah dari Indonesia. Tapi jangan salah, awalnya dia tahu tentang letak tentang pemikiran pesawat itu adalah dari Jerman. Itu nggak bisa kita pungkiri, bro. Kafir ya. Ya, kalian mengatakan begitu. Kalau kami bilang pantang mengatakan itu. Ya udah. Boleh kafir. Ya udah. Kan? Ambillah. Nah, Ya ada ambillah. Ambil. Jadi apa lagi? Bukan Apa? Enggak apa-apa. Ambillah lagi. Apalagi yang Kristen ciptakan? Ilmu pendidikan, universitas pertama di dunia Kristen ya. tadi kan udah Rashid katakan ya, kalau memang kan udah saya katakan, saya kalau nggak tahu ya memang saya bilang nggak tahu. Saya nggak. Jadi Anda tahu. Jadi Anda tahu algoritma matematika. Jadi Anda tahu algoritma matematika yang pertama kali menciptakan itu orang Kristen. Kita balik-balik ke sana lah, Rashid. Kan sudah saya bilang tadi, Rashid, tentang algoritma yang Rashid katakan tadi itu, yang matematika dari menggunakan nol itu. Nanti suatu saat kita nanti akan saya buka datanya nanti, bahwasannya Bagus kalau kayak begitu. Bagus. Bagus kalau kayak gitu. Diadopsi ulang. Iya. Itu. Ilmu fisika juga kalau bisa. Ilmu fisika, ilmu atom, itu siapa pencetusnya? Orang kafir. Anda buka datanya, itu bagus. Iya, nanti kita Bagus. buka sejarahnya itu. Hmm. Jadi begini, Rashid ya. Perlu yang saya sampaikan itu, bahwasannya segala sesuatu yang benar itu jangan ditutup-tutupi kebenaran itu. Itu aja. Oh iya, iya. Anda sudah membuka, saya sudah membuka semuanya kebenaran itu, pencipta atau diawali atau pengaruh Islam atau apa segala macam. Saya sudah membuka semua kebenaran itu, tetapi Anda membuktikan bahwa Anda juga membuka ketidakterimaan itu. Jadi ya udah. Saya Kan di gitu. sini bukan nggak terima, saya meluruskan. Apa yang Anda luruskan, dengan segi data atau dengan segi ego? Yang Anda tidak terima bahwa Islam mengungguli atau mengawali semuanya? Dari segi logika. Kan Anda saya percaya tadi tidak bahwa di dalam Bible Anda dikatakan bahwa bumi itu segi empat? Lalu bagaimana dengan yang tertulis di Al-Quran itu bundar? Al-Quran itu mengatakan bulat. Bundar. Apa bulat? Bagaimana itu? Penjelasannya, apakah kalau Anda bisa mengkaji Al-Quran ya silahkan dikaji, kan begitu? Lalu pertanyaan Rashid apa? Iya, pertanyaan saya, apakah Anda tahu bahwa di dalam kitab suci Anda yang Anda sebut Bible itu, bumi itu segi empat, gitu? Segi empat katanya. Iya, Kata siapa? di dalam Bible. Iya, itu di dalam Bible kata siapa? Oke, kita coba Ini kita kasih sedikit. Kita lari ke Bible lagi nih. Udah jam berapa ini? Ini Rashid ini pandai kali menahan aku biar nggak keluar, aku tengok ini. Tadi sudah aku bilang aku mau keluar, Rashid ditahannya, dipancingnya lagi.
Pandai kali kau. Cobalah baca dulu. Dalam Bible. Siapa yang mengatakan segi empat itu? Wahyu 7 nomor 1. Wahyu 7. Coba dulu bacakan dulu. Wahyu 7 nomor 1 mengatakan kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Oh, jadi atas dasar 4 penjuru bumi itu Rashid mengatakan bumi itu segi 4 begitulah ya. Anda tahu penjuru itu apa bahasa Indonesianya? Ya. Artinya begitulah penafsiran Rashid kan? Bukan penafsiran, kata Bible, bukan kata saya, kata Bible. 4 Ya. penjuru bumi. Kata Bible di dia situ berdiri. jelas tidak ada di situ segi 4. Rashid sendiri yang mengatakannya. Jadi 4 penjuru bumi. dengar Rashid. Di kata Bible Enggak, di tahu situ tidak penjuru bumi itu apa? Penjuru itu apa? Sudut ya, kan? itu artinya Rashid sendiri yang mengatakan itu kan. Kalau di Bible tidak ada di situ segi 4. Sekarang pertanyaan saya dengan ayat itu Rashid, ada nggak di situ tertulis segi 4? Kalau ada, buktikan. Berdiri pada keempat penjuru bumi. Keempat juru bumi. Adakah di situ segi 4? Keempat penjuru bumi. Jadi segi 4 kah itu? Keempat Jadi penjuru bumi itu bagaimana, Pak? Jadi kan Rasul sendiri yang mengatakan itu bahwasannya. Oke, sudut bumi itu di mana sih? Wah, kalau sudut bumi tanya Google lah. Oh ya sudah. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih banyak. Kalau Pak Sony ada kegiatan, silakan. Oke, saya turun dulu ya Rashid ya. Mohon maaf teman-teman. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Selamat Ya. malam kawan. Selamat malam. Siap. Salam, salam, salam. Buset. Oke teman-teman, karena di sini sudah menunjukkan pukul 12, saya mau istirahat dulu. Terima kasih semuanya sudah menonton. Ya begitulah yang namanya diskusi. Kalau hanya menginginkan sesuatu yang kita inginkan sesuai keinginan, maka repot. Sugiyarti, siapa nih Sugiyarti?